Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Syafitri Amanda. Di sini saya akan membahas tentang kata dalam bahasa Indonesia. Pengertian kata dalam bahasa Indonesia. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Dari segi bahasa, kata diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Sedangkan morfem sendiri adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil. Jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia. 1. Kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba yaitu kata yang menggambarkan suatu tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan kata sifat. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Macam-macam kata kerja atau verba. A. Kata kerja transitif. B. Kata kerja intransitif. C. Kata kerja dasar. D. Kata kerja turunan. E. Kata kerja aktif. F. Kata kerja pasif. 2. Kata benda. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda dapat dibagi menjadi dua. Kata benda konkret untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera, misalnya buku, serta kata benda abstrak untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran, misalnya cinta. Ciri umum nomina. 1. Makna kebendaan. 2. Daya rangkai sintaksis. 3. Adanya sarana-sarana khusus untuk menyatakan arti ketunggalan dan arti kejamakan. 3. Kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya saya, kapan, ini. Penggolongan cara pembagian kata ganti bermacam-macam tergantung rujukan yang digunakan. Berikut adalah salah satu cara penggolongan pronomina. 1. Kata ganti orang atau pronomina persona. 2. Kata ganti pemilik. 3. Kata ganti penanya. 4. Kata ganti petunjuk. 5. Kata ganti penghubung. 6. Kata ganti tak tentu. Pronomina yang menggantikan nomina yang referennya jelas disebut sebagai pronomina takrif, misalnya pronomina persona. Sedangkan yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu disebut pronomina tak takrif. 4. Kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat antara lain adalah keras, jauh, dan kaya. 5. Kata keterangan atau adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau kata kerja, dan adjektiva atau kata sifat yang bukan nomina atau kata benda. Contoh adverbia misalnya sangat, amat, tidak. 6. Kata sandang atau artikel. Artikel atau kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti, tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Contohnya adalah si, sang, dan kaum. Kata sandang bisa digunakan untuk mendampingi kata benda dasar. Nomina yang terbentuk dari verba, pronomina, atau verba pasif. 7. Kata bilangan atau numeralia.
Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, numeralia berarti kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. 8. Kata sambung atau konjungsi. Kata penghubung disebut juga konjungsi atau kata sambung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. 9. Kata seru atau interjeksi. Interjeksi atau kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang, misalnya a dan aduh, atau melambangkan tiruan bunyi, misalnya meong. Bentuk ini biasanya dapat diberi afiks dan tidak memiliki dukungan sintaksis dengan bentuk lain. 10. Kata depan atau preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di dan untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan.